Oke, selanjutnya kita masuk ke materi order group. Di sini menurut definisi satu, order dari grup itu adalah banyaknya unsur-unsur dari grup. Nah, kemudian ada definisi kedua, jadi order dari suatu unsur A dalam suatu grup adalah bilangan bulat positif terkecil n. Sedemikian sehingga A pangkat n sama dengan E, di mana E-nya sama dengan 1 untuk perkalian. Dan N kali A sama dengan E, untuk E-nya sama dengan 0 untuk operasi penjumlahan. Jadi untuk menentukan order grup dari suatu unsur, kita harus mencari nilai N-nya. Berapa sih N yang tepat agar A dipangkatkan N hasilnya identitas, unsur identitas. Atau berapa sih nilai N jika dikalikan N kali A hasilnya adalah unsur identitas. Nah, perlu diingat lagi, N di sini adalah bilangan bulat positif terkecil. Oke, kita masuk ke contoh 1 dari order. Nah, di sini diminta untuk menentukan order dari anggota-anggota Z6. Anggota Z6 ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita akan menentukan berapa N yang tepat. Jadi berapa ordernya. Nah, Z6 kita tahu bahwa dia adalah grup terhadap operasi penjumlahan. Jadi kita akan memanfaatkan operasi ini ya, N kali A sama dengan E, dengan E-nya sama dengan 0. Nah, kita tinjau A yang pertama. A-nya adalah 0. A ini kita dapat dari unsur-unsur Z6. Jadi A-nya nanti meliputi dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tinjau yang pertama, A sama dengan 0. Maka N dikali 0 sama dengan 0. Ingat, ini adalah elemen identitas. Nah, berapakah N yang tepat agar dikali 0 hasilnya 0? N adalah bilangan bulat positif terkecil. Bilangan bulat positif terkecil berarti kan dimulai dari 1. Kita coba 1 kali 0 hasilnya 0. Nah, berarti kita sudah dapat nilai N yang tepat, yaitu 1. Nah, di sini kita simpulkan order dari unsur 0 adalah 1. Kemudian untuk A sama dengan 1, maka menjadi N kali 1 sama dengan 0. Nah, 1 dikali berapa agar hasilnya 0? Kita cari bilangan bulat positif terkecil. Nah, 6 dikali 1 hasilnya 6. Karena ini modulo 6, berarti 6 dikali 1 hasilnya adalah 0. Nah, maka order dari unsur 1 adalah 6. Jadi saat N-nya 6, saat dia dikali 6 akan menghasilkan elemen identitas. Nah, N inilah yang sebagai order. Kemudian A2. 2 dikali berapakah hasilnya 0? Kita cari 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Bilangan modulo 6 berarti 0. Maka order dari 2 adalah 3. Kemudian untuk A-nya sama dengan 3. 3 dikali berapakah hasilnya 0? 3 dikali 2. Berarti order dari 3 adalah 2. Kemudian A sama dengan 4. 4 dikali berapakah hasilnya 0? 4 dikali 3. 4 kali 3 12. Pada modulo 6 berarti 0. Karena 12 habis dibagi 6. Jadi tidak ada sisa. Makanya hasilnya 3 kali 4 itu adalah 0. Maka order unsur 4 adalah 3. Kemudian A-nya 5. 5 dikali berapa hasilnya? 0. Yang tepat adalah 6. N-nya 6. Jadi 6 kali 5 adalah 30. 30 pada modulo 6 berarti 0. Karena 30 habis dibagi 6. Berarti order dari unsur 5 adalah 6. Oke. Itu cara menentukan order dari unsur-unsur Z6. Solusi lainnya yang bisa digunakan adalah dengan kita menentukan subgroup dari setiap unsur. Di awal sudah dijelaskan, kita dapat membentuk subgroup dengan memanfaatkan unsur-unsur dari grupnya sendiri. Nah, untuk operasi penjumlahan kita memanfaatkan operasi N kali A. Nah, kita coba bentuk subgroup dari unsur yang pertama, yaitu 0. Di sini subgrupnya bisa kita buat sebagai 0 kali 0, 1 kali 0, dan seterusnya ya. Karena di sini operasinya kan N kali A, dimana N-nya elemen Z6, A-nya 0, N-nya
anggota Z6, berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, hasilnya ternyata adalah 0. Berarti subgrup yang pertama, yaitu H0, terdiri dari satu anggota, sehingga dinyatakan unsur dari 0 adalah 1. Kemudian subgrup dari A sama dengan 1. Dengan cara yang sama, kita manfaatkan operasi N kali A. Dengan di sini A-nya sekarang adalah 1. N-nya tetap 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, setelah kita hitung, ternyata dapat anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak unsurnya ini adalah 6. Jadi subgrup untuk unsur A sama dengan 1 adalah anggotanya terdiri dari 6 anggota, sehingga ordernya 6. Begitu juga dengan A2. Nah, A2 dengan cara yang sama, N dikali A, di mana A-nya sekarang 2, N-nya tetap 0 sampai 5. Di sini kita dapat anggotanya adalah 0, 2, 4. Berarti ordernya adalah 3, karena hanya terdiri dari 3 anggota. Kalau A-nya 3, berarti subgrupnya kita dapat 0,3. Nah, di sini A-nya 3, N-nya masih tetap 0 sampai 5. Berarti order dari unsur 3 adalah 2, karena anggotanya hanya ada 2. Kemudian saat A-nya 4, subgrup yang kita dapat adalah 0, 2, 4. Nah, berarti ordernya adalah 3. Kemudian untuk A-nya 5, subgrup yang kita dapat anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti order unsur dari 5 adalah 6. Nah, seperti dinyatakan di awal, untuk menentukan suatu subgrup atau membentuk suatu subgrup, kita bisa memanfaatkan rumus N kali A atau N tambah A. Jadi contoh yang ini adalah menggunakan operasi N kali A, di mana N-nya elemen Z6 dan A-nya adalah unsur-unsur dari Z6 juga. Jadi nanti dapat subgrupnya ada 6 ya. Subgrup H0, subgrup H2, H1, H3, H4, dan H5. Itu subgrup dari Z6. Atau kita bisa juga manfaatkan operasi N tambah A dengan N-nya elemen Z6. Jadi dengan cara yang sama seperti penjelasan sebelumnya.